Magelang hari ini. Warga Magelang berjumpa kembali bersama saya Agnes Middleton dalam Magelang hari ini. Sajian informasi teraktual seputar Magelang sudah kami siapkan dan segera kita mulai dengan berita yang pertama. Dua wisatawan asal Kalinegoro Kabupaten terseret ombak Pantai Parangdok yang lokasinya di sebelah timur Pantai Parangtritis, Bantul, Selasa sore lalu. Salah satu korban berhasil diselamatkan oleh tim SAR, namun satu korban lain masih dalam pencarian. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, tim SAR akan menambah jumlah personelnya di sepanjang Pantai Parangtritis dan Parangdok. Sementara itu, Jalan Solo Selo Borobudur tertutup longsor di ruas Dusun Gintungan, Desa Wonolilo, Sawangan. Akibatnya, jalan penghubung Magelang Boyolali sempat terputus selama 3,5 jam. Berdasarkan informasi dari lapangan, longsor terjadi Selasa sekitar jam 6:30 malam. Ketebalan longsor 1,5 meter dan panjang 10 meter. Warga dan relawan kemudian bekerja bakti membersihkan material longsor hingga kemarin pagi. Informasi selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Sekota melakukan perekrutan pengawas pemilu lapangan. Pendaftaran sudah berlangsung pekan lalu dan akan ditutup besok. Kemudian dilanjutkan tes wawancara Sabtu mendatang. Ketua Panwaslu Kota mengatakan perekrutan PPL berlangsung maraton. Setelah proses seleksi tes wawancara akan segera diumumkan siapa yang lolos. Targetnya maksimal 10 Januari PPL sudah dilantik. Sementara itu, tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap 13 pendaki Gunung Merbabu kemarin. Mereka diduga tersesat dan kehabisan bekal seusai merayakan Tahun Baru di Puncak Merbabu. Berdasarkan keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, 11 pendaki tersebut berasal dari ITB dan 2 pendaki dari IPB. Sajian informasi teraktual seputar Magelang masih saya sampaikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Meski ada libur panjang Natal dan Tahun Baru, harga komoditas kedelai di pasaran Magelang relatif stabil. Harga tidak terlalu terpengaruh dengan pergantian tahun karena seimbangnya suplai barang dan kebutuhan masyarakat. Meskipun memang ada sedikit kenaikan pada awal bulan ini, yakni Rp50 per kilonya. Dalam 2 bulan terakhir, harga kedelai terus mengalami penurunan. Berbeda dari beberapa bulan sebelumnya yang harganya terus melambung tak terkendali. Warga Magelang, seorang anggota keluarga Budi dan Munir terdakwa kasus pemotongan bambu tiba-tiba berteriak dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Mungkit. Ia berteriak mengecam tuntutan JPU yang menuntut Budi dan Munir hukuman penjara 1 bulan. Beruntung kejadian tidak berlangsung lama karena dia segera dibawa keluar dari ruang sidang. Tidak hanya proyek pembangunan stadion di perbatasan Desa Pasuruan, Mertoyudan dan Bumirejo Mungkit yang diketahui molor. Komisi D Dewan Kabupaten juga menemukan kasus serupa terjadi di Puskesmas 1 Salaman. Pengerjaan fisik diketahui belum rampung 100%. Dipastikan bulan depan pembangunan bisa dimulai. Hari pertama masuk kerja setelah cuti dimanfaatkan Wali Kota untuk mengecek kedisiplinan PNS di lingkungan Pemkot. Wali Kota menyiapkan apel pagi untuk mengecek kedisiplinan pegawai sejak malam harinya. Hal ini dilakukan karena Wali Kota ingin PNS punya komitmen jelas untuk memberikan pelayanan terbaik dan selalu siap melaksanakan tugas. Seluruh klub yang ada di bawah LPIS dan PT Liga Indonesia akan dilakukan verifikasi lisensi. Tidak terkecuali PPSM yang merumput di divisi utama juga diverifikasi lisensinya. Lisensi ini sangat penting karena bertujuan untuk mengukur sejauh mana klub bisa dianggap profesional. Pihak PPSM saat ini juga sudah menyiapkan berbagai data pendukung verifikasi lisensi tersebut. Liburan akhir tahun bersamaan dengan liburan sekolah membuat objek wisata di kota ramai pengunjung, salah satunya Museum Jenderal Sudirman. Menurut keterangan petugas museum, terjadi kenaikan pengunjung mencapai 100% selama musim liburan ini. Kebanyakan pengunjung berasal dari luar kota dan mayoritas adalah pelajar. Warga Magelang, Dewan Kota menyetujui permintaan eksekutif memberi uang muka 6 miliar kepada pemenang lelang pembangunan Los Pasar Jowinangun. Sebab hal ini sesuai Kepres tentang pengadaan barang dan jasa. Pemberian uang muka tersebut khusus untuk kontrak tahun jamak.
Uang digunakan untuk persiapan teknis pelaksanaan di lapangan. Kita menuju ke informasi terakhir. Warga Magelang selama operasi Lilin Candi 2012, Polres Mako berhasil menyita lebih dari 360 botol miras. 26 botol diantaranya berupa miras import yang diduga palsu dan 28 liter ciu serta beberapa miras oplosan. Miras impor tersebut didapat dari seorang warga Paten Gunung yang kemudian digelandang ke kantor Polresta. Warga Magelang, tuntas sudah informasi yang saya sajikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Nantikan kembali Magelang hari ini besok. Saya Agnes Middleton, sampai jumpa. Magelang hari ini.